Terus Halo semuanya, selamat malam. malam, Eh, jadi malam. ya, jadi hari ini saya dan Winston eh, s- dan teman-teman saya yaitu ada Balkis, ada Alfred. Jadi hari ini kita bakal bikin podcast nih tentang hak asasi manusia dari berita-berita yang ada di Indonesia. Oke, kita mulai dari Balkis. Oke, Balkis, boleh ceritain nggak sedikit saja berita tentang pelanggaran kasus hak asasi manusia yang kamu cari. Oke, kasus yang aku cari ini tentang kasus Ronald Tanur yang merupakan anak DPRB. Hmm. Nah, kasus ini berupa tentang penganiayaan terhadap pacarnya hingga pacarnya itu tuh meninggal. Kronologinya yakni eh, mereka berdua ini habis dari mall terus karaoke. Setelah karaoke minum minuman beralkohol, habis itu mereka tuh mau pulang. Nah, pas mau pulang ini mereka turun lift buat ke parkiran mobil. Nah, di dalam lift ini mereka berdua tuh cekcok di dalam pas di liftnya nih si Ronald yang merupakan pacarnya Dini tuh nampar pacarnya hingga luka habis itu setelah si Ronatan Ampar si Dini ini dia ngelindes pacarnya sampai dilarikan ke rumah sakit, tapi habis dibawa ke rumah sakit tuh si nyawa pacarnya tuh nggak selamat sampai eh sampai si Ronaldo ini tuh panik gitu gara-gara pacarnya tuh udah sekarat terus meninggal. Terus abis itu tuh ada video mereka tuh viral di media sosial soalnya si pacarnya ini sempat bikin IG story gitu di Instagramnya. Storynya tuh isinya tuh kayak si pacarnya tuh dicekek gitu sama si Rona. Terus dia bilang, gue gak takut sama polisi apa segala macam. Pokoknya mereka tuh kayak cekcok parah gitu. Habis itu dia tuh sempat upload itu story-nya di IG-nya. Habis itu tuh viral gitu di media sosial. Uh, jadi kayak warganet kayak kepo gitu. Gitu. Kurang lebih sih gitu Bi kronologinya. Oke. Nah, dari kasus ini kan berarti si Ronald Tanur ini kan melakukan pembunuhan juga ya dan mungkin Iya. eh, apa kejahatan juga. Nah, aku mau nanya nih, kalau dari pandangan hukum tuh gimana sih kayak tentang terhadap kasus ini gitu yang Ronald Tanur alami gitu. Oke, dari pandangan hukum, si Ronald Tanur ini terjerat ada tiga pasal. Yang pertama pasal 31, 351, 359 KUHP tentang penganiayaan. Terus yang terakhir tentang pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Oke, pasal yang pertama ini pasal tentang tindak pidana penganiayaan yang biasanya yang berakibat luka berat dan mati. Pasal ini tentang penganiayaan yang diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak yakni Rp4.500. Terus yang kedua ini pidana pasal 359. Barang siapa karena kesalahannya yang menyebabkan orang lain mati, maka diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Terus yang terakhir ini tentang pasal KUHP tentang pembunuhan. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, maka diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama 15 tahun. Oke. Terus, Oh ya. Nah, sorry.
Nah, kan tadi tuh kamu udah nyebutin kan tentang pandangan hukumnya dan karena yang Ya, Ronaldo pasal-pasalnya. dapatkan kan. Nah, terus kira-kira nih dari kasusnya si Ronaldo ini tuh Ronaldo ini kan pastinya memiliki sanksi dong. Pastinya Ya, dapat sanksi kan. Nah, eh, boleh nggak diceritain sanksi yang didapatkan oleh Ronaldo itu seperti apa? sanksinya itu dari Komisi Yudisial itu memberikan sanksi tegas berupa pemberian tetap dengan hak pensiun kepada 3 hakim pengadilan negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Jadi itu si Ronald Tanur ini tuh sempat dipenjara tapi dikeluarin lagi sama si hakimnya Hmm. itu tuh. Terus gara-gara si hakimnya ini kayaknya mungkin main curang bisa dibilang tuh dia tuh kena pemberian tetap gitu akibat sanksi yang dia kasih ke si Rona tuh nggak sebanding sama perbuatan yang dia lakuin gitu. Jadi Hmm. itu sedikit bikin netizen yang di kayak media sosial tuh geram gitu sama hakim yang Hmm. bawa kasus ini tuh. Oke. Si hakim tuh dinilai tidak becus dalam menangani kasus si Ronald Tanuri. Oke, baik. Nah, terus kan kita udah ngebahas nih tentang dari pihak Ronald Tanurnya nih. Nah, aku mau tahu dari pihak ceweknya, bahkan keluarga ceweknya tuh seperti apa sih? Pastinya kan, Oh, dari Oke. eh, karena kan ini kan kayak tentang hak asasi manusia kan. Nah, maksudnya haknya manusia. Nah, dengan pembunuhan ini tuh keluarga dari pihak ceweknya tuh seperti apa sih? Gitu. Tentang Kalau kejadian dari ini. pihak Oke. Kalau dari pihak si cewek itu dia minta kas kasus ini tetap berlanjut sampai si Ronatano tuh dapat tuntutan yang setimpal atas perbuatannya. Terus kalau nggak salah mungkin mereka tuh tetap bawa kasusnya tuh lebih dalam lagi, nggak mau ada pihak apa berdamai secara kekeluargaan karena si pihak ceweknya tuh udah terlanjur ini sakit hati banget gara-gara anaknya meninggal sama pacarnya sendiri. Berarti kayak mereka masih mencari eh, Ya, mendapatkan keadilan. haknya ya, iya mendapatkan Ya, keadilannya gitu, masih mencari keadilannya. Apalagi mungkin yang aku dengar-dengar juga, ayahnya itu masih benar-benar mencari keadilan banget dan setimpal buat. ya, Padahal kan karena ayahnya tuh nggak terima kalau misalnya anaknya tuh udah dibunuh, udah dijahatin, tapi kayak penontonnya di penjara ya di penjara sih, cuman kayak ya cuman maksudnya cuma ya segitu sebentar doang, doang. nggak Dan itu setimpal juga banget nggak kan. setimpal. Ya, Iya, jadinya sampai oke. Jadi sampai sekarang dari pihak keluarganya itu masih mencari keadilan dan ya belum ada info terbaru ya, info terlanjut. Oke, mungkin oke terima kasih Balkis untuk sharingnya, untuk ceritanya. Mungkin bisa dilanjut oleh Winston. oke baik. Ya. Jadi kita masuk ke kasus kedua yaitu kasus penganiayaan Mario Dandi. Ya, kita di sini bersama Alfred. Alfred, boleh Halo, ceritain nggak latar belakang halo. kasusnya itu apa, Fred? Nah, untuk latar kasus sendiri tuh pada awalnya tuh itu pengen ini dipicu oleh perasaan cemburu terhadap lakukan David. Terhadap itu karena David itu terhadap mantan pacar Mario. Nah, terus itu langsung di sebuah kompleks di perumahan Jakarta Selatan yang di mana Mario dan temannya itu menyerang David secara brutal menyebabkan David tersebut tuh tidak sadar diri sampai-sampai koma. Berarti parah banget ya, Fred ya, sampai harus Lumayan sakit diri. parah. Sampai koma kan. Ya, terus kita lanjut ya, Fred. Terus kalau dari pandangan hukumnya tuh gimana ya, Fred? Dia dapat penjara kah? Untuk pandangan hukum sendiri itu dalam konteks hukum ya. Nah, Mario Dandi itu dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara dan diwajibkan membayar restitusi sebesar 20 miliar untuk pengobatan Davidnya dan dan yang sanksinya.
Putusan itu diambil setelah melalui proses pengadilan, dipertimbangkan sebagai aspek termasuk status korban, yaitu David yang merupakan anak di bawah umur. Nah, untuk Koham HAM itu menekan bahwa setiap pelaku kekerasan harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan perlindungan hukum khusus untuk korban anaknya, yaitu David sendiri. Ya. Terus kalau dari aspek psikologisnya gimana ya, Fred ya? Aspek psikologis itu, nah itu untuk aspek psikologis itu dari sudut pandangnya, tindakan Mahendra mencerminkan kurangnya empati dan kontrol diri. Nah, penanganan kasus ini juga menunjukkan pentingnya rehabilitas bagi pelaku, terutama yang masih muda. Nah, pengennya yang dilakukan tidak berdampak pada korban, tetapi juga memiliki konsekuensi psikologi jangka panjang bagi pelaku, seperti stigma, itu seperti noda atau catatan sosial, dan dampak dampak pada perkembangan emosional mereka. Kalau dari aspek sosial budaya gimana tuh, Fred? Gitu. Nah, untuk sosial sendiri itu mencerminkan dinamika sosial budaya di Indonesia, di mana status sosial dan latar belakang keluarga sering mengurangi cara hukum diterapkan. Terdapat persepsi bahwa anak-anak dari keluarga pengaruh mungkin mendapatkan perlakuan istimewa dalam proses hukum. Namun, pihak berwenang menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada Mario Dandi. Itu aja. Ya, terus kalau dari kasus ini tuh ada dampak sosialnya nggak, Fred? Udah pasti ada dampaknya. Yaitu memiliki diskusi publik mengenai kekerasan di kalangan remaja dan perlunya pendidikan yang lebih baik tentang empati dan resolusi konflik. Nah, untuk masyarakat tidak akan lebih peka terhadap isu-isu perasaan dan perlindungan anak, serta mendukung korban dan mereka. Dan merusak. Dan selain itu, Mario Dandi itu memiliki reputasi yang rusak. Selain merusak reputasinya, Mario Dandi ternyata melakukan ilegal seperti pencucian uang, korupsi, dan lain-lainnya. Nah, dan juga Mario Dandi merupakan anak dari pejabat pajak, yaitu yang bernama Rafael Alustri Sambodo, adalah ayah Mario Dandi terakhir sebagai pejabat kepala bagian umum kantor wilayah wilayah di Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta Selatan. Itu aja. Ya, terus jadi itu si Mario Dandi itu mendapatkan sanksi ya, Fred? Udah tahu nggak sanksinya Iya, apa, betul. Fred? Nah, sanksi tersebut itu ada hukuman selama 12 tahun penjara dan pasalnya itu dijerat pasal 355 KUHP ayat 1 yang mengatur tentang penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Nah, untuk sanksi itu bernilai sekitar 25 miliaran. Sekian itu aja. Oke, Fred. Terima kasih atas informasinya. Kasus ini Ya. sudah selesai. Oke, teman-teman, terima kasih untuk sharingnya juga untuk Balkis dan Alfred yang udah mau sharing juga dan pastinya kita juga tahu nih tentang ternyata tuh banyak banget di Indonesia tuh kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia ya di mana manusia tuh berusaha untuk mendapatkan keadilan, benar-benar keadilan, ya kan? Nah, jadi aku dan Winston terima kasih banyak juga kepada Alfred dan Balkis karena udah mau sharing juga. Dan teman-teman, sekian dari podcast kami. Terima kasih. Oke, bye-bye. Oke.